Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di kelas 9 ini dengan pelajaran matematika. Namun sebelum kita mulai belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelajaran di hari ini. Oke, semua sudah siap untuk belajar kan? Ya, oke. Untuk pertemuan pertama di kelas 9 ini kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat bulat positif itu apa sih? Bilangan berpangkat bulat positif itu adalah perkalian berulang sebanyak pangkatnya. Ingat, yang dinamakan bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang sebanyak pangkatnya. Sedangkan bentuk umum pangkat bulat positif dapat dituliskan dengan A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Ini jadi sebanyak N faktor. Artinya apa? Artinya A-nya perkalian A ini berulang-ulang sebanyak N kali. A-nya itu dinamakan bilangan pokok, sedangkan N-nya merupakan pangkatnya. Nah, berarti jika A pangkat N itu sama aja dengan kan tadi perkalian berulang sebanyak pangkatnya. Berarti A pangkat N itu berarti A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Kita mengetahui apa itu pengertian bilangan berpangkat bulat positif. Ini ada contohnya. Tadi jika A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A sebanyak N faktor, sebanyak pangkatnya. Nah, berarti contoh yang pertama ini nomor 1, nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang. Ingat, di sini ada bentuk perpangkatan, disuruh menjadikan bentuk perkalian berulang. Soal pertama, yang A, 5 pangkat 3. Ini bila bentuk perpangkatan. Kita jadikan perkalian berulang menjadi 5 kali 5 kali 5. Nah, karena pangkatnya 3, berarti 5-nya dikalikan dengan 5 itu sendiri sebanyak 3 kali. Kalau kita hasilkan, berarti 5 kali 5 adalah 25. 25 kali 5 adalah 125. Oke, sekarang yang kedua. 3 pangkat 4. Nah, berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3-nya ada berapa kali? 4. Oke, kita hitung. 3 kali 3 berapa? 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. 27 dikali 3 adalah 81. Oke, berarti ketemu 3 pangkat 4 sama aja dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya adalah 81. Sip. Sekarang yang C. Dalam kurung negatif 4. Ya, ini dalam kurung negatif 4 dipangkatkan 2. Artinya di sini negatifnya di dalam kurung berarti ikut dipangkatkan 2. Berarti jadi negatif 4 dikali negatif 4. Karena pangkatnya 2. Nah, kalau negatif biasanya dikasih tanda kurung. Ini juga. Nah, sekarang berarti negatif 4 dikali negatif 4. Kita tahu bahwa negatif dikali negatif hasilnya positif. 4 kali 4 hasilnya 16. Nah, berarti negatif 4 dipangkatkan 2 menghasilkan 16. Kemudian yang D, negatif 2. Ini sama.
negatif 2-nya ada di dalam kurung baru dipangkat 3. Berarti artinya negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Karena pangkatnya ada 3. Kita hitung. Negatif dikali negatif positif. Positif dikali negatif. Oh, ternyata negatif. Baru angkanya. 2 kali 2, 4. 4 kali 2 adalah 8. Oke, berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 menghasilkan negatif 8. Jadi untuk C sama D ini hampir mirip soalnya, tapi berbeda pangkatnya. Kalau pangkatnya bulat, genap, bilangan genap itu hasilnya nanti adalah positif. Kalau bilangan negatif dipangkatkan ganjil, hasilnya pasti negatif. Nanti bisa dicek, dicoba sendiri, mencari bilangan, kemudian dipangkatkan dengan bilangan genap, kemudian dengan bilangan ganjil untuk yang bilangan pokoknya adalah negatif. Kemudian yang E. Untuk yang E, ini berbeda dengan yang C sama D. Negatif di luar tanda kurung, kemudian di dalamnya ada, di dalam kurung ini angka 5, kemudian dipangkatkan 4. Ini artinya apa bedanya? Di sini negatif ini tidak ikut dipangkatkan 4, berarti penulisannya menjadi negatif atau minus kali, baru 5-nya dipangkatkan 4. 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, ini 5 ya. Oke. Nah, sekarang tinggal dihitung. Negatifnya ini tetap negatif. Sekarang 5-nya. 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. 125 kali 5, 625. Kalikan negatif, hasilnya menjadi negatif 625. Jadi negatif, ingat, negatif ini tidak ikut dipangkatin, tetap ditulis di luar. Oke, sekarang nomor 1 sudah, kemudian nomor 2. Nomor 2 kebalikannya. Nyatakan perkalian berulang berikut dalam bentuk pangkat. Nah, ini lebih gampang. A 8 dikali 8 dikali 8 dikali 8. Berarti ini bilangan pokoknya adalah 8, pangkatnya berapa? Karena dikalikan sebanyak 4 kali, maka menjadi 8 pangkat 4. Begitu juga dengan yang B. Yang B, negatif 1/3 dikali negatif 1/3 dikali negatif 1/3 dikali negatif 1/3 dikali negatif 1/3. Bilangan pokoknya berarti berapa? Negatif 1/3. Nah, negatifnya ikut di dalam kurung karena ikut dikalikan, kalikan. Nah, kemudian baru kita cari pangkatnya. Pangkat berapa? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ternyata adalah pangkat 5. Lanjut. Nomor yang C. Di sini ada negatif, kemudian dalam kurung 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Negatifnya ada di luar kurung. Berarti kita penulisannya bagaimana? Negatif, baru yang di dalam kurung angka berapa? Bilangan pokoknya adalah 2. Kemudian pangkatnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sama, berarti pangkat 5. Oke, sampai di sini semoga kalian paham. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.